Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Ya, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, dan pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu masih bersama channel Fatan Budi Manuk. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe atau baru menonton channel ini, silakan alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dulu, lalu bunyikan tanda loncengnya agar setiap video-video terbaru dari kami kalian mendapatkan pemberitahuan terupdate dan terbaru. Dan untuk para subscriber yang masih setia menonton channel Fatan Budi Manuk, yang masih setia dengan channel Fatan Budi Manuk, kami ucapkan terima kasih yang seterus-terusnya. Dan seperti biasa, pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menggacorkan labet jantan dengan cara yang benar agar kalian itu tidak salah arah. Dan cara ini sudah sering dilakukan oleh para pemain, khususnya pemain-pemain labet konslet, karena banyak sekali saya melihat postingan-postingan dari teman-teman labet mania, banyak yang menanyakan sebenarnya langkah-langkah yang tepat itu seperti apa sih pengacoran labet jantan yang benar agar kalian itu tepat, satu itu lebih efektif, waktunya lebih cepat, tidak memakan waktu, dan yang kedua adalah kalian tidak salah arah. Jangan sampai kamu mengulang-ulang kembali, artinya pertama sudah gacor, dijodohkan misalkan jadi 3 gacor, itu kan kalian mengulang kembali proses itu dari awal lagi, dan ini nanti sangat disayangkan. Kamu akan mengulang lagi, jadi setelah mungkin kamu sudah berada di tingkatan nomor 5, akhirnya kita ulang lagi dari nol lagi. Itu kan sudah menyita waktu, menyita tenaga, juga materi. Dan di sini kita akan bahas dari awal sampai jadi keluar dobelan, atau bahkan sampai jalan lapangan. Ya, langsung saja untuk pengacoran labet jantan dari awal. Itu yang pertama kalian pikirkan adalah pemilihan bahan. Tentunya pemilihan bahan yang tepat, cepat, dan efektif itu menurut saya, pilih lagu yang sudah kering. Lagunya sudah kering, kemarin sudah kita diskusikan bersama beberapa video yang menayangkan beberapa lagu yang sudah kering. Jadi kalian yang baru menonton channel ini, alangkah baiknya kalian melihat lagi video-video kami yang terdahulu, yaitu ciri-ciri lagu yang bahan prospek untuk dijadikan konslet. Kalau lagu ini sudah kering, walaupun masih sekitar 20% atau 30%, tapi ada sisipan lagu keringnya, walaupun itu dibawakan dengan factor, tapi kalau kita itu jeli atau teliti dalam mengamati, gunakan indera pendengaran kita, bagaimana lagu standar, bagaimana lagu kering, itu sebenarnya ada perbedaan. Jadi lagunya itu memang dibawakannya itu yang mungkin orang bilang itu minor. Jadi dia walaupun masih factor, tapi membawakannya dengan ada sedikit minornya, entah itu di tengah atau di belakang. Biasanya orang-orang yang jeli ini itu yang sudah pernah mencetak labet konslet, atau dia sering menemukan atau sering melihat labet konslet ngekek. Jadi mereka itu paham betul mana lagu kering, mana yang lagu standar. Untuk karakter, menurut saya kalau karakter itu memang
jauh ya, kita jangan lihat karakter dulu, kita lihatnya adalah yang pertama adalah lagu. Kalau kalian pengen cepat mencetak lovebird konslet, itu yang pertama adalah pemilihan bahan itu dari lagu, itu yang utama kalau menurut saya. Kalau misalkan birahi lanjut ngekek, birahi lanjut ngekek, itu memang ada prospek, tapi menurut saya itu masih 50-50, masih 50-50. Memang dia itu bakat, tapi dia itu menurut saya masih jauh. Tapi kalau sudah dia punya lagu keringnya, entah itu 20% atau 30% dari nyekeknya, itu dia kemungkinan besar bisa kita jadikan konslet, tetapi dengan cara yang benar. Itu adalah tadi yang pertama adalah pemilihan bahan yang tepat. Lalu yang kedua adalah perawatan lovebird bahan menuju konslet. Itu kita membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, pengamatan yang benar. Waktu otomatis kita tidak tahu apakah lovebird konslet itu akan cepat kita cetak atau akan lama, karena beda burung juga beda karakter. Lagi fokus ngerawat lovebird, kamu juga ngerawat burung yang lain. Misalkan ada murai, ada kenari, ada burung-burung yang lain, itu waktunya kamu nanti terbagi-bagi. Kalau menurut saya, alangkah baiknya kalian itu fokus pada satu jenis burung, yaitu lovebird saja. Kalau misalkan jantan, kita fokus jantan saja. Kalau misalkan betina, kita fokus betina saja. Jadi jangan sampai kalian itu terpecah. Itu yang berikutnya adalah waktu. Berikutnya lagi ada perawatan yang konsisten. Perawatan yang konsisten dan benar seperti apa sih dalam mencetak lovebird bahan ini? Jadi kita jangan sampai salah arah ketika merawat lovebird. Jadi kita lihat dulu materi bahan lovebird tersebut. Kalau misalkan dia benar-benar dari nol, atau kita ambil dari bahan yang benar-benar bahan, itu yang tadi kita sebutkan di awal, yaitu materi lagunya sudah dapat, kita koloni di sangkar kapsul, bisa campur dengan lovebird lain, entah itu jantan, betina, paut, ternak, kandang ternak, di satu ruangan bisa. Tapi kalau bisa itu taruh di bawah. Biasakan mereka itu di sangkar kapsul, di koloni tempel di bawah. Ini untuk bahan ya. Untuk bahan itu bisa betina, bisa ada paut di sana, ada burung ternakan juga, lovebird yang ternakan kalian, dijadikan satu dalam satu ruangan, tidak masalah. Itu kalau bahan menurut saya itu seperti itu. Pagi kita keluarkan, kita jemur dengan posisi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Menurut saya ini fungsinya adalah ketika terlalu dekat, dia mungkin yang masih malu-malu untuk berbunyi, dia nanti akan takut. Jadi mungkin sebelahnya itu masih fighter, sebelahnya lebih ganas, karena masing-masing burung punya karakter yang berbeda. Sebelahnya galak, jadi kalau terlalu dekat itu mereka akan takut. Atau mungkin sebelahnya lebih tua, mereka juga akan takut. Jadi kalau bisa jaraknya awal ya untuk bahan itu 1 meter atau 2 meter antara lovebird yang satu dengan lovebird yang lain. Kita jemur, kita jejer urut, kita jejer
dengan labet jantan. Usahakan jantan dengan jantan semua. Jangan sampai kita jemur itu ada betina. Kalau menurut saya itu seperti itu. Jadi bahan awal kita jantan itu dengan jantan kita jemur jejer dengan jarak minimal 1 meter atau 2 meter. Setelah kita jemur secukupnya. Jadi kalau daerah panas seperti di tempat saya ini termasuk daerah panas, kita melihat kondisi burung. Jangan samakan antara daerah panas dengan daerah dingin. Mungkin di daerah dingin itu kita bisa menjemur sampai jam 12 siang. Itu kalau di Banjarnegara, di Wonosobo, di Bandung, itu mungkin jam 12 siang atau jam 11 siang itu kondisinya masih seger, masih enak. Tapi kalau di daerah panas seperti di tempat kami ini, jam 9 saja atau jam 10 maksimal itu sudah panasnya sudah luar biasa. Jadi jangan samakan antara daerah dingin dengan daerah panas, itu jelas beda. Mentang-mentang di sana jam 12, yang di daerah panas diikuti sampai jam 12, itu nanti malah rusak. Bukannya tambah gacor, malah tambah rusak. Intinya kita merawat burung jantan itu bagaimana supaya dia itu tambah gacor. Jadi apapun perawatannya, bagaimana intinya maksud dari tujuan kita menjemur burung itu adalah agar nanti lah bejantan kita itu semakin hari perubahannya semakin gacor. Itu yang dimaksud sebenarnya. Dan untuk masalah pakan juga seperti itu. Banyak yang beranggapan atau salah persepsi dengan pakan kenceng. Menurut saya jantan tidak harus dengan pakan kenceng. Di daerah dingin boleh full pakan kenceng, harian, extra fooding, jagung. Tapi ketika kalian di daerah panas dengan full pakan kenceng, dengan full extra fooding jagung, maka biasanya yang terjadi adalah bukan tambah gacor, burung jantanmu itu malah akan semakin hari semakin tidur. Jadi bedakan antara daerah dingin dengan daerah panas. Kalau di daerah panas seperti di tempat saya ini, biasanya pakan kenceng yang saya buat dengan racikan sendiri ini biasanya bisa saya campur dengan millet putih kiloan 1:1 atau bahkan 2:1, lebih banyak millet putihnya atau cuma sedikit sekali untuk pakan kencengnya. Demikian juga dengan extra fooding jagung. Saya tidak terlalu memfokuskan kepada extra fooding jagung karena biasanya kalau di daerah panas itu dengan extra fooding jagung yang berlebihan, mereka malah akan semakin tidur. Atau mungkin biasanya birahi kawinnya itu semakin memuncak. Padahal yang kita butuhkan adalah bukan birahi kawin yang memuncak, tapi birahi yang lanjut bisa ke bunyi. Itu yang kita cari. Atau gacor lah. Kalau nanti terlalu banyak jagung, biasanya kalau burung-burung saya ini nanti keluarnya malah ngeluarin makanan muntah-muntah. Itu malah bukannya tambah gacor, malah jadi tidak bunyi. Jadi biasanya saya kalau extra fooding jagung itu bisa seminggu sekali atau bahkan 10 hari sekali. Jadi tidak terlalu sering untuk extra fooding. Kembali ke perawatan. Jadi ketika jemur itu juga kita melihat-lihat burungnya. Ketika burungnya itu sudah terlalu birahi atau sudah muta-muta, berarti dia memang jemurnya kita kurangi. Atau mungkin ketika kita jemur itu dia mulai ngeriwik, mulai sardot, kita juga langsung angin-anginkan. Entah itu kadang 10 menit sudah ngeriwik, sudah sardot,
langsung kita angin-anginkan. Atau ada yang kuat setengah jam, bahkan 2 jam, dia masih kuat, saya biarkan. Jadi perawatan lovebird jantan ini tidak melulu dengan takaran yang sama. Jadi kita melihat burungnya, jangan sampai kita samakan antara burungnya satu dengan burung yang lain. Untuk penjemuran juga setiap hari seperti itu, kita harus konsisten. Setiap pagi kita keluarkan, misalkan bangun jam 7, ya kita keluarkan jam 7. Misalkan bangun jam 6, ya kita keluarkan jam 6. Kita enak aja lah, yang penting merawat burung ini jangan terlalu menjadi beban. Kita santai saja, nikmati saja pekerjaan ini. Kita nikmati merawat burung ini, kita harus menikmati. Jangan sampai kalian menjadi terbebani dengan adanya burung-burung yang kita rawat. Itu malah jadi repot. Jadi kita nikmati saja. Kita sabar, kita nikmati, kita amati setiap hari perkembangannya. Intinya bagaimana caranya kita membuat lovebird itu jadi tambah gacor. Setelah penjemuran, oh iya, ada yang kelupaan. Untuk penjemuran kalau bisa setiap hari itu posisinya selalu sama. Misalkan si A ini sebelahnya adalah biru, berarti kita setiap hari itu kita sebelahkan semua. Setiap hari kita selalu seperti itu. Posisi antara burung yang satu dengan burung yang lain itu harus selalu sama. Kalau misalkan kalian mempunyai lebih dari satu burung jantan yang akan kalian setting, jadi kalian kalau bisa urutannya itu harus selalu sama. Setelah penjemuran, yang tadi kita bilang dari awal, tergantung dari karakter atau kekuatan burung tersebut. Setelah penjemuran kita rasa cukup, kita angin-anginkan. Dan di sini biasanya yang orang itu kadang bertanya, diangin-anginkan itu saling melihat, apa berjauhan, apa dekat, apa jauh. Nah, kalau menurut saya, agar lovebird jantan ini semakin leluasa dalam mengeluarkan ngekeknya, kalau bisa kita gantung di tempat yang tinggi. Kita gantung di tempat yang tinggi, kita sendirikan. Biarkan dia itu leluasa. Dia itu bunyi semaunya dia. Kita tempatkan di tempat yang menurut mereka itu seneng, leluasa. Bisa di ruang tamu, atau di teras, atau di kamar mungkin, atau di atas televisi, bahkan di dapur atau kamar mandi. Yang penting mereka itu merasa nyaman. Kalau bisa ditempatkan di tempat yang tinggi, jangan diletakkan di bawah, karena kalau nanti diletakkan di bawah, dia nanti jadi kurang bunyinya. Intinya dalam pemisahan ini adalah bagaimana supaya dia itu menjadi tambah gacor dari hari ke hari, seperti itu. Setelah kita angin-anginkan, sendirikan, itu kita biarkan sampai sore hari sambil kita amati. Atau mungkin kalau kita kerja, kita tinggal kerja, nanti sampai sore biarkan dia itu sendiri sampai sore. Kalau sudah sore, kira-kira pukul 5 atau setengah 6, baru kita ambil lagi, kita koloni, tempel lagi di tempat yang sama seperti tadi kita mengambil di awal. Jadi boleh bareng dengan PAUD, atau mungkin ditempel dengan kandang ternak, atau bersama dengan betina-betina, tidak apa-apa. Itu pada sore harinya kita jadikan satu di sana, masih disangkar kapsul, kita tempel-tempel dengan yang lainnya.
keesokan harinya pun seperti itu. Kita sama, berulang-ulang seperti itu. Dan untuk mandi lah bejantan, kalau menurut saya tadi sebelum penjemuran kita semprot embun dulu, kita ganti air minumnya. Kalau misalkan dia mau mandi ya mandi, kalau tidak mau mandi tidak usah kita paksa, karena birahi masing-masing burung itu berbeda-beda. Biarkan mereka yang menikmati lah, kita tidak usah memaksakan. Kalau mereka tidak mau mandi ya tidak apa-apa, yang penting sudah kita embun, sudah kita ganti air minumnya dengan yang baru. Mau mandi silakan, tidak mandi tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan lebih dari seminggu atau 10 hari mereka tidak mau mandi juga, baru kita semprot dengan spray sampai basah supaya seger, kembali seger. Mungkin itu dulu perawatan harian lah bejantan dari bahan. Kita akan bahas lagi di part yang kedua, tentunya di channel yang sama, di channel Fatan Budi Manuk. Jangan lupa like, comment, and share jika ini memang menurut kamu baik. Dan di sini kita hanya belajar bersama tanpa bermaksud untuk menggurui siapapun. Kiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.